Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan penulis Gunung ID, sebuah channel yang khusus membahas tentang penulisan fiksi dan non-fiksi. Oke, kali ini kita akan membahas tentang apa saja ide cerita yang menarik untuk penulisan novel romantis atau fiksi romantis. Fiksi romantis adalah salah satu jenis cerita fiksi yang paling banyak diadaptasikan oleh para penulis. Ini adalah genre di mana memiliki minat yang paling banyak untuk dibaca di dunia. Fiksi romantis selalu memiliki banyak sekali penggemar dari berbagai kalangan usia, terutama untuk remaja. Nah, tapi pertanyaannya kemudian adalah bagaimana sebagai seorang penulis kamu mengeksekusi untuk menulis sebuah novel dengan genre fiksi romantis? Ada beberapa cara dari sisi teknis yang bisa kamu lakukan sebagai tips. Misalnya dengan membuat cerita yang berbeda atau tidak terlalu klise, atau sama dengan novel-novel yang sudah banyak beredar, atau jalan-jalan cerita yang paling banyak ditemukan dalam sinetron dan lain sebagainya. Novel romantis yang harus diingat juga itu sama sekali berbeda dengan menulis adegan yang berbau seksual, karena menulis romantis yang hebat bisa saja tanpa sedikit pun menyinggung sesuatu yang berbau seksual. Nah, kamu harus membedakan antara menulis sebuah fiksi romantis dengan menulis sesuatu yang bersifat seksual. Jadi, penulis yang hebat pada umumnya mereka mampu mengaduk-ngaduk perasaan pembaca melalui rangkaian kata-katanya tanpa sedikit pun membubuhkan adegan-adegan yang berbau seksual gitu. Baik, apa saja ide cerita fiksi romantis yang bisa kamu eksekusi untuk diubah menjadi sebuah karya yang menarik? Penulis Gunung setidaknya telah mengumpulkan 15 ide yang paling menarik untuk kamu jadikan sebagai bahan utama dikembangkan menjadi sebuah novel dengan genre fiksi romantis. Apa saja idenya? Mari kita lihat satu persatu. Ide yang pertama untuk cerita fiksi romantis yang bisa kamu tulis adalah tulis sebuah cerita yang menempatkan karakter atau tokoh utama sebagai seseorang yang beranggapan bahwa pernikahan adalah hal yang sakral, adalah hal yang terhormat dan terikat selamanya. Jadikan prinsip ini dipegang sangat teguh oleh karakter utama yang kamu ceritakan. Akan tetapi beberapa waktu kemudian tiba-tiba muncul seseorang dari masa lalunya, tepatnya di saat sang karakter utama sudah bertunangan dan akan menikah dalam waktu yang dekat. Nah, ini kemudian prinsip si karakter berubah dengan kehadiran seseorang dari masa lalunya tersebut. Ini adalah sebuah cerita yang bisa kamu kembangkan lagi, bagaimana kemudian sikap yang ditunjukkan si karakter, apa saja konflik yang tercipta, dapat kamu buat berdasarkan salah satu premis tersebut. Contoh ide cerita fiksi romantis yang kedua yang juga bisa kamu kembangkan menjadi sebuah karya novel yang menarik adalah tulis sebuah cerita di mana tokoh utama sedang berlibur ke sebuah wilayah terpencil sebagai reward atau sebagai penghargaan baginya yang telah lulus kuliah atau telah mencapai sesuatu dan bersiap untuk memasuki dunia profesi yang sebenarnya, yang mungkin meneruskan perusahaan keluarga dan lain sebagainya. Gambarkan
bahwa kota kecil tempat berliburnya si tokoh utama tersebut sebagai tempat yang benar-benar terpencil, setidaknya dalam perkiraan dan pemikiran tokoh utama. Namun di kota kecil tersebut si tokoh utama menemukan hal-hal yang membuat ia terkejut. Banyak hal yang di kota tersebut ternyata berbeda dengan apa yang ia pikirkan sebelumnya, termasuk misalnya berjumpa dengan seseorang yang akan mengubah rencana dan prinsip hidup si tokoh utama yang kamu ceritakan tersebut. Kemudian yang ketiga, premis cerita fiksi romantis yang juga bisa kamu angkat adalah dengan menulis sebuah cerita di mana tokoh utama dibesarkan dalam sebuah istana yang ia sendiri akan meneruskan kekuasaan dan pemerintahan. Lingkungan itu menanamkan pandangan hidup bahwa jatuh cinta bagi si tokoh utama adalah sesuatu yang berbahaya dan tidak boleh untuk dilakukan, karena jatuh cinta akan mempengaruhi rencana pemerintahannya. Namun hal ini kemudian berubah dengan drastis ketika seorang tamu mereka yang datang dari negeri jauh menghadiri pesta di istana sambil membawa putri cantiknya. Nah, ini juga bisa kamu kembangkan menjadi sebuah cerita yang menarik. Ya, dengan setting kolosal ataupun setting modern, kamu bisa mengembangkan ide tersebut. Kemudian ide cerita yang keempat dari fiksi romantis yang bisa kamu kembangkan pula adalah dengan menulis sebuah cerita bagaimana sulitnya untuk melangsungkan pernikahan dalam lingkungan di mana tokoh utama cerita tumbuh. Pengantin pria dalam lingkungan ini diwajibkan untuk mengumpulkan 500 gram emas misalnya dan uang senilai ratusan juta rupiah. Beruntungnya tokoh utama cerita yang kamu tulis mendapatkan bantuan dari seseorang, anggaplah itu pamannya, untuk melangsungkan pernikahan dengan bantuan biaya dari sang paman. Namun pada saat hari pernikahan akan berlangsung, si paman tokoh utama ini justru ditangkap polisi karena kasus perampokan dan pencurian beberapa tahun sebelumnya. Ini akan menjadi cerita yang menarik di mana kamu menggabungkan berbagai unsur antara romantisme, bisa jadi komedi, bisa juga jadi konflik yang lebih menarik daripada itu. Kamu bisa mengembangkannya menjadi lebih baik lagi. Ide cerita novel romantis yang kelima dan bisa kamu kembangkan pula adalah dengan menulis sebuah cerita di mana tokoh utama menemukan sepasang sepeda tua di tengah hutan. Nah, sepeda yang ia temukan ini sudah benar-benar tua, gambarkan sudah benar-benar tua, sehingga di antara rangkanya yang dirantai selama puluhan tahun itu telah tumbuh 2 batang pohon pinus yang besar. Nah, di dalam salah satu keranjang tersebut, di dalam salah satu kerangka keranjang sepeda, tokoh utama menemukan sepucuk surat yang misalnya dimasukkan ke dalam sebuah botol kaca. Karena penasaran, tokoh utama memutuskan untuk membacanya dan ternyata isinya sangat luar biasa, yang kemudian menginspirasi si tokoh utama untuk mengembalikan surat tersebut kepada pemiliknya. Namun
perjalanan untuk menemukan pemilik surat tersebut membawa tokoh utama pada sebuah cerita yang luar biasa tentang betapa romantisnya kisah yang terjadi di antara dua pengemudi sepeda sebelumnya. Jadi jika kamu mengambil ini idenya, kamu memiliki awalan yang menarik tentang bahwa karakter utama atau tokoh utama cerita yang menemukan sepeda ini tadi bukanlah orang yang memainkan peran romantis di dalam cerita yang ditulis, melainkan ia yang menemukan kisah romantis tersebut. Jadi ini adalah ide novel yang menarik dan tentu saja bisa menjadi mahakarya jika kamu mampu menuliskan secara sempurna. Novel romantis yang bisa kamu tulis juga pada ide yang keenam adalah dengan menulis sebuah cerita di mana tokoh utama adalah seseorang yang mempunyai karir cemerlang di perusahaan atau di tempat ia bekerja. Ia, tokoh utama ini, sebentar lagi akan naik pangkat dan dipromosikan. Untuk mencapai hal tersebut, tokoh utama rela mengorbankan segala sesuatunya, termasuk misalnya untuk meminang kekasih hatinya sendiri, ataupun jika kamu menulis tokoh utamanya perempuan, untuk menerima pinangan kekasihnya. Nah, konfliknya adalah ketika tanpa diduga-duga bos perusahaan atau pemimpin perusahaan, atasan perusahaan tempat tokoh utama bekerja, datang dan meminta orang baru untuk mengisi posisi yang sebelumnya akan diberikan kepada tokoh utama. Hal ini kemudian membuat tokoh utama menjadi sangat kecewa dan berusaha keras untuk menjatuhkan si pendatang baru. Namun, lama-kelamaan upaya untuk menjatuhkan itu berakhir dengan romantisme. Nah, ini juga bisa kamu angkat. Kamu mungkin bisa lihat banyak contohnya dalam berbagai film-film Hollywood umumnya. Bagaimana konflik seperti ini menjadikan sebuah cerita yang menarik untuk dituliskan. Sebagai penulis, kamu pasti bisa mengangkat cerita berdasarkan premis sederhana tentang romantisme tersebut. Kemudian contoh premis yang ketujuh dan bisa kamu jadikan sebagai ide untuk menulis novel romantis adalah dengan menulis sebuah cerita di mana tokoh utamanya dan pasangannya telah hidup bersama semenjak kecil. Namun karena musibah besar, misalnya karena tsunami, karena perang, apalah sesuatu musibah yang benar-benar besar, keduanya kemudian terpisah hingga mereka sama-sama dewasa, di mana kamu menemukan usia untuk diceritakan dengan lebih baik. Nah, dalam sebuah acara tanpa direncanakan, misalkan keduanya bertemu bersama dengan calon pasangan hidup mereka masing-masing. Namun kamu juga menggambarkan ternyata bahwa tokoh utama dan pasangannya tersebut masih merasakan kobaran cinta mereka masa kecil. Nah, mereka kemudian berjuang, bertarung untuk hidup bersama kembali. Ini adalah konflik yang menarik, jalan cerita yang menarik jika kamu bisa mengembangkannya dengan sempurna dalam sebuah novel romantis yang indah dan penuh penghayatan untuk dibaca bersama. Kamu pasti bisa menuliskan. Kemudian ide yang juga bisa kamu eksekusi menjadi sebuah kisah romantis adalah dengan menulis sebuah cerita di mana tokoh utama cerita menerima sebuah paket yang salah alamat. Isi paket tersebut adalah seuntai kalung, selembar sajadah, dan setumpuk surat. Surat-surat tersebut ternyata diperuntukkan
kepada satu orang. Isinya penuh dengan kata-kata cinta, harapan, kerinduan, cemburu, dan lain sebagainya untuk hidup bersama. Nah, tokoh utama kemudian melakukan perjalanan untuk memberikan surat-surat tersebut kepada orang yang sebenarnya, sekaligus juga mencari tahu apa yang terjadi dengan mereka. Nah, ini seperti tokoh utama yang menemukan sepasang sepeda tadi. Kamu menemukan alur yang sama di mana tokoh utama bukanlah tokoh yang menjadi alur romantisme yang diceritakan. Ini adalah cara menulis yang menarik, di mana tokoh utama nanti akan menjadi orang ketiga di sini dalam sudut pandang yang kemudian berperan sebagai pencerita romantisme yang terjadi di dalam cerita. Novel romantis yang ke-9 yang juga bisa kamu eksekusi menjadi sebuah mahakarya menarik dalam romantisme penulisan adalah dengan menulis sebuah cerita di mana misalnya si tokoh utama ini hidup pada zaman perbudakan atau perdagangan manusia. Siapapun yang terlahir misalnya dari bukan golongan orang kaya dan orang terpandang sudah biasa diperjualbelikan pada usia mereka sekitaran 10 atau 15 tahun. Nah, tokoh utama cerita pada usianya yang ke-26 tahun ternyata sudah mengalami kehidupan perbudakan sebanyak 6 kali. Jadi mungkin ia sudah dijual sebanyak 6 kali dan menjadi budak dan bekerja keras di berbagai tempat. Pada perdagangan yang ke-7, ketika ia dibeli oleh seorang bangsawan kaya raya dan diajak tinggal di astana mereka. Nah, tokoh utama yang berprofesi sebagai budak ini kemudian berjumpa dengan seorang putri misalnya yang jatuh cinta kepadanya. Namun statusnya sebagai budak dan status orang yang mencintainya sebagai seorang putri akan ditentang oleh banyak pihak. Termasuk juga bisa kamu perkaya dengan misalnya bahwa si putri yang jatuh cinta kepada tokoh utama yang berperan sebagai budak ini tadi memiliki tunangan yang kaya dan kekuasaan. Nah, ini cerita yang klise sebenarnya, cerita yang banyak digunakan dalam biasanya cerita-cerita kolosal di barat, di penulis-penulis barat sana. Kamu tentu bisa menggunakannya dengan penambahan unsur-unsur Indonesianya, baik dari sisi tempat, dari sisi nama, dan lain sebagainya. Yang pasti ini adalah sebuah konsep cerita yang menarik untuk dikembangkan. Yang ke-10 dan bisa kamu tulis juga sebagai ide cerita yang menarik untuk kategori fiksi romantis sebuah novel adalah dengan menulis sebuah cerita yang misalnya berlatar belakang abad pertengahan, di mana kerajaan dan kuda-kuda masih berkeliaran. Tokoh utama hidup dalam lingkungan yang sangat ketat dan tegas memegang aturan. Siapapun yang mencuri dan merampok akan dipenjara seumur hidup atau bahkan dihukum mati di tempat tokoh utama tumbuh. Nah, suatu ketika seorang pencuri masuk ke rumah tokoh utama dan menguras barang berharga mereka. Nah, malangnya ia nanti dipergoki oleh si tokoh utama. Namun ini yang menarik, karena jalan ceritanya yang ditulis adalah tokoh utama justru tidak menangkap sang perampok, justru malah jatuh cinta padanya. Nah, apa alasannya jatuh cinta? Mengapa ia tidak menangkap si perampok? Siapa juga si perampok dan apa alasan dibaliknya?
adalah inti cerita romantisme yang bisa kamu garap selanjutnya dengan menggunakan imajinasimu yang luar biasa. Kemudian novel romantis yang ke-11 dan bisa kamu kembangkan pula dari sebuah konsep cerita yang menggambarkan misalnya bahwa tokoh utama adalah seorang yang buta, adalah seseorang yang mengalami kebutaan semenjak lahir. Namun ia memiliki ingatan dan penciuman yang kuat. Pada usia 20 tahun misalnya, atau lebih daripada itu, 23 tahun, 4 tahun, 25 tahun, atau 26 tahun, ia menjalani operasi donor mata dan sembuh atau bisa melihat. Di luar dugaan, ternyata ia menyadari bahwa mendapatkan donor mata dari seseorang yang tidak dikenalnya. Merasa penasaran siapa yang telah mendonorkan matanya kepadanya, tokoh utama melakukan perjalanan dan penelitian untuk mencari tahu siapa sebenarnya yang telah merelakan sepasang matanya untuk didonorkan kepada tokoh utama. Nah, tanpa ia sangka, sosok yang mendonorkan mata itu adalah ternyata orang yang ia kenal sewaktu kecil, dan ia mengenalnya ketika ia masih dalam kondisi buta. Nah, ini kemudian dapat dikorelasikan dengan ingatan dan penciuman si tokoh utama yang demikian kuat, yang kemudian membawa memori masa kecilnya dalam romantisme bersama pendonor mata tersebut. Kemudian novel romantis yang juga bisa kamu tulis dengan ide yang cukup menarik adalah dengan menulis sebuah cerita di mana tokoh utama lahir dan besar di sebuah kampung kaki gunung yang terpencil. Semasa sekolah dan masa kecilnya, tokoh utama ini membenci seseorang. Bisa anak kecil laki-laki, anak perempuan yang lain, yang selalu membuatnya jengkel dan sakit hati. Nah, belasan tahun kemudian, tokoh utama merantau ke sebuah kota di negara lain misalnya untuk bekerja. Akan tetapi karena suatu alasan, negara tempat tokoh utama bekerja kemudian terlibat perang dengan negara asalnya sendiri, yang tentu saja membuat posisi tokoh utama tidak aman lagi untuk tinggal di negara tersebut. Kemudian tokoh utama melarikan diri dari negara itu untuk kembali ke negerinya. Nah, proses melarikan diri ini nanti mempertemukannya dengan seseorang yang ternyata adalah orang yang ia benci di masa kecilnya. Nah, kamu juga bisa membuat ini menjadi salah satu cerita yang sangat bagus untuk diubah menjadi kisah romantisme. Kamu bisa menambahkan adegan-adegan misalnya tentang peperangan, kemudian tentang action dan lain sebagainya. Tapi yang pasti ini adalah konsep cerita yang menarik untuk dikembangkan dalam genre fiksi romantis. Ide cerita yang ke-13 dan bisa kamu tulis menjadi karya novel yang romantis terbaik juga adalah dengan menulis sebuah cerita yang tokoh utama misalnya memiliki kemampuan membaca pikiran orang lain hanya dengan melihat mata mereka. Nah, ini mungkin agak sedikit berbau supranatural, tapi tidak masalah. Kemampuan ini misalnya diwariskan tokoh utama dari lahir. Ia
mampu dengan kemampuan ini menjadi sangat populer di tempat bekerja dan memenangkan banyak perundingan bisnis yang sangat menguntungkan. Namun, kelebihan membaca pikiran atau telepati ini justru menjadi bencana dalam kisah cintanya si tokoh utama. Ia misalnya dapat melihat, dapat membaca pikiran banyak orang yang ternyata hanya pura-pura mencintainya, yang kemudian pada akhirnya menjadikan bahwa ia sulit menerima, mencintai orang lain yang ternyata ia anggap tidak tulus berdasarkan telepati pikiran yang ia miliki. Namun ini kemudian berubah ketika si tokoh utama bertemu dengan seseorang yang mungkin tidak rupawan, tapi memiliki pemikiran yang sangat tulus kepadanya. Namun konfliknya kemudian tokoh utama harus memilih untuk jatuh cinta dan merasakan cinta yang tulus bersama orang yang tidak cantik ini tadi, ataukah kehilangan kemampuan membaca pikirannya. Ini adalah cerita yang unik dan mungkin agak sedikit rumit, tapi jika kamu bisa menggarapnya dengan benar, kamu bisa menciptakan mahakarya dengan konsep cerita romantis yang seperti ini. Yang ke-14, novel romantis juga bisa kamu tulis berdasarkan sebuah konsep cerita berikut, yakni tentang cinta sejati yang sangat langka terjadi pada usia anak-anak. Namun bagaimanapun juga tokoh utama ceritamu menemukannya. Ia menikah misalnya dengan kekasih yang ia cintai sejak kecil, dan mereka memiliki anak yang lucu berusia 1 tahun. Di luar dugaan, takdir ternyata memisahkan rumah tangga tokoh utama ini. Dalam sebuah kecelakaan, pasangan tokoh utama meninggal dunia serta meninggalkan tokoh utama hidup sendiri bersama bayi mereka. Kehidupan ini nanti semakin kompleks dan rumit karena kecelakaan itu ternyata disebabkan oleh seseorang yang memendam cinta juga kepada tokoh utama sejak ia kecil. Nah, ini agak rumit, tapi tentu saja kamu bisa mengembangkannya dengan sangat baik karena ini adalah konsep cinta yang unik dan menarik dari sisi romantisme dan dendam. Kamu bisa menggarapnya. Lantas, apa cerita yang terakhir yang bisa kamu gunakan untuk menulis novel yang romantis? Kisahnya adalah tentang tokoh utama yang mendapatkan telepon misalnya dari seseorang yang ia sukai di dunia maya. Mereka kemudian dalam telepon itu berjanji untuk bertemu pada satu waktu yang spesial, di mana misalnya si tokoh utama merayakan kelahirannya atau berulang tahun. Sayangnya, 1 hari menjelang momen ulang tahun tersebut, tokoh utama kembali mendapat telepon dari seseorang yang mengaku sebagai saudara kembar pasangan dunia mayanya tadi. Telepon itu semakin mengejutkan karena ia mengabarkan bahwa saudara kembarnya telah meninggal dunia. Ini semakin rumit ketika tokoh utama mendatangi rumah si saudara kembar tadi dan menemukan bahwa ternyata hampir 5 tahun ia sudah diikuti oleh si pasangan dunia mayanya. Selain bisa menjadi ide novel romantis, cerita yang seperti ini juga bisa menjadi ide novel fiksi misteri, di mana kamu bisa menanamkan unsur teka-teki, unsur pertanyaan sepanjang jalan cerita yang berkisah tentang si dunia kekasih
dunia maya si tokoh utama ini tadi. Baiklah, itu adalah 15 ide cerita fiksi yang bisa kamu kembangkan menjadi sebuah karya yang menarik, baik berbentuk novel maupun cerpen. Akan tetapi novel romantis membutuhkan tentu saja lebih banyak kerja keras untuk bisa diselesaikan. Kamu juga bisa membaca bagaimana menulis novel, apa saja yang harus dilakukan, panduan seperti apa yang kamu butuhkan di website penulisgunung.id. Di sana selain itu, di penulisgunung.id kamu juga bisa mengikuti kelas menulis yang memastikan kamu untuk bisa menulis dengan baik hanya dalam waktu 1 bulan, yang tentunya dapat kamu pelajari dengan mudah dengan ketekunan dan disiplin. Baik, itu saja untuk informasi saya kali ini. Kamu sekali lagi bisa mengembangkan ide-ide cerita menjadi sebuah novel romantis yang akan mengangkat karyamu sebagai salah satu penulis fiksi romantis selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, like-nya, kemudian membagikannya kepada teman-temanmu dan kepada siapa saja yang suka menulis. Salam sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.